Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah video untuk kembali menjelaskan materi tentang iodometri. Untuk subbahasannya ada 4 yang akan kita pelajarin hari ini ya, tapi untuk yang poin keempat nanti akan menjadi tugas buat kalian. Jadi di sini kita akan mengenal dulu, pengertian, kemudian, prinsip kerja atau konsepnya gimana untuk literasi iodometri, kemudian indikator apa yang digunakan dalam literasi ini. Nah, jadi sebenarnya iodometri ini nggak cuma sendirian, dia punya teman namanya iodimetri. Jadi hati-hati namanya iodo dan iodi. Tapi yang kita fokuskan nanti adalah iodo. Paling nggak saya ingin mengenalkan dulu ke kalian. Jadi nanti kalau ketemu kata iodi, jangan sampai berasumsi bahwa mungkin salah ketik atau salah apa typo gitu ya. Jadi jangan sampai berasumsi seperti itu karena iodi memang ada. Iodimetri itu merupakan titrasi ketika analit di dalam sampel atau kalian punya sampel atau analit gitu ya akan dititrasi menggunakan titran. Titrannya adalah I2. Jadi I2 ini akan langsung diletakkan dengan buret di dalam buret, kemudian langsung menitrasi sampel kalian. Ya, kalau pada iodometri kalian punya analit ya, analit di dalam sampel itu akan direaksikan dulu dengan reagen atau pelarut suatu pelarut atau reagen reaksinya untuk menghasilkan I2. Nah, I2 yang dibebaskan ya atau yang dilepaskan selama proses pencampuran ini tadi. Jadi ini pencampurannya bukan secara titrasi. Jadi hanya dicampurkan, dihomogenkan. Misalnya kayak di dalam gelas kimia ada 10 ml larutan kalium iodida. Kan imin ya maksudnya. Dicampur ke dalam sampel yang berada di dalam labu Erlenmeyer, dihomogenkan. Nah, gitu maksudnya. Nah, hasilnya nanti akan menghasilkan I2. I2 ini nanti yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau iodimetri kalian punya analit atau sampel langsung dititrasi dengan titran untuk mendapatkan konsentrasi dari analit atau untuk mendapatkan volume akhir dari titrannya sehingga kita bisa mencari konsentrasi analit. Kalau pada iodometri dia tidak bisa langsung, sampelnya akan direaksikan dulu dengan larutan atau reagen pereaksinya yaitu kalium iodida ya untuk menghasilkan I2. I2 ini yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat sehingga nanti natrium tiosulfat posisinya ada di buret ya. Kemudian akan menghasilkan berupa produk, tapi maksudnya produk ini adalah volume akhir dari titrannya akan diketahui sehingga kita bisa mencari konsentrasi dari analit kita. Indikator yang digunakan adalah indikator larutan kanji atau amilum yang ditambahkannya agak berbeda dengan asam basa. Kalau pada titrasi asam basa kan indikatornya ditambahkan sebelum dititrasi. Tapi kalau pada iodometri dia ditambahkannya ketika mendekati titik akhir titrasi. Jadi ada di sini kita bisa lihat. Oh, sebelumnya kita lihat dulu perbedaan dari iodi sama iodo secara singkat ya. Kalau iodi dia untuk mereduksi analit, kemudian dia hanya satu reaksi karena hanya satu tahap langsung dititrasi. Kemudian dia memiliki larutan standarnya atau titrannya adalah I2. Nah, kalau iodometri dia mengoksidasi analit, kemudian dia punya dua reaksi. Dua reaksi ini maksudnya adalah tahapan pertama ketika dicampurkan dengan reagen, tahapan kedua dengan dititrasi. Makanya ada dua reaksi. Kemudian larutan standar atau titrannya adalah natrium tiosulfat. Ya, tadi. Oke, ini adalah rangkuman secara singkat untuk konsep atau tahapan dalam metode iodometri atau apa yang terjadi dalam iodometri gitu. Jadi ketika kalian sudah punya sampel, itu dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, sampel akan diasamkan dulu. Jadi kita akan mengatur pH menjadi asam, ya. Kemudian akan ditambahkan larutan Ki. Nah, penambahan Ki ini nanti setelah penambahan Ki kita homogenkan, kita memerlukan waktu untuk didiamkan terlebih dahulu. Jadi nggak langsung dititrasi. Didiamkan dulu agar reaksi berlangsung secara sempurna. Nah, didiamkannya harus di tempat yang gelap. Kenapa? Karena komponen yang ada di dalam situ adalah komponen yang mudah untuk mengalami reaksi oksidasi. Kemudian iodida yang dibebaskan tadi I2 tadi ya, itu yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat.
sampai nanti terbentuk warna kuning ya atau agak encer, baru ditambahkan larutan indikator amilum. Nah, jadi ada indikator amilum itu ditambahkannya justru ketika mendekati titik akhir titrasi. Nah, ini tadi kenapa iodo disebut dengan dua reaksi? Ya karena memang ada dua reaksi. Yang pertama ada sampel atau analitnya yang direaksikan dengan reagennya Ki membentuk I2, kemudian I2 ini yang akan direaksikan dengan si titran ya atau natrium tiosulfat. Nah, ini harus diperhatikan dalam titrasi ini ya. Jadi nanti silahkan dibaca dan ini akan menjadi pertimbangan selama nanti di laboratorium. Oke, nah yang terakhir nih ada soal seperti yang saya bilang tadi, ada soal buat kalian untuk menjelaskan bagaimana cara standarisasi larutan natrium tiosulfat. Karena kan larutan natrium tiosulfat ini adalah titran yang akan digunakan untuk menentukan kadar dari analit kalian. Oke. Oke, itu aja dari saya untuk materi iodometri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.